sirah yang akan dibina oleh guru kita. Alhamdulillah guru kita sudah berada di tengah-tengah kita dan akan membimbing langsung tentang fikih sirah. Tak perlu baca-baca, kalau memang nanti waktunya memungkinkan ada sesi tanya jawab. Kepada beliau kita aturkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dilalati al-zat wa qawli al-fawri awaidan min an-nasih al-kitab Syekh Muhammad Sa'id al-Rubuhi wa Syaikhuna wa taqad hadha al-masjid wa yathamiyati al-biniyati al-amal al-amal al-akhlaq al-akhlaq niyati Allah subhanahu wa ta'ala kalam al-asafan al-hal al-ahsan ala al-dunya wa likulli niyatin salihah ila hadratin Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisir al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ta'ala anhu. Qala radhiyallahu ta'ala anhu ila qala ibnu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi bil hijrati ila al-Madinah. Qala ibnu Sa'd fi tabaqatihi yarwi an Aisyah radhiyallahu anha lamma sadara 70 min 'indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tabat nafsuhu faqad ja'ala Allahu lahu man'atan wa qauman ahla harbin ba'idatin wa najdah wa ja'ala al-bala'a yashtaddu 'ala al-muslimin min al-mushrikin lima ya'lamuna min al-khuruj فضيقوا على أصحابه وتعبثوا بهم ونالوا ما لم يكونوا ينالون من الشتم والأذى فشكى ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنوه في الهجرة فقال قد أخبرت بدار هجرتكم وهي يثرب فمن أراد الخروج فليخرج إليها إلى آخر ما قال الله رضي الله عنه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah habibina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Yang saya muliakan segenap kepengurusan keluarga besar Masjid Kauman Semarang, takmir, imam besar dan semuanya, kita sama-sama berdoa mudah-mudahan beliau-beliau semuanya diberi kesehatan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kelancaran urusan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua yang hadir mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat kita semuanya. Allah taala ampuni dosa kita semuanya. Allah taala perlancar dan memperbanyak dan berkahi rezeki kita. Dan mudah-mudahan kumpulan di sore hari ini bukan kumpulan yang hanya di dunia, akan tetapi harapan kita nyambung kelak sampai surga bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sampai pembahasan yaitu tentang bab izin yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabatnya untuk hijrah di Madinah. Kita semuanya tahu bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang lahir di Mekah dan besar di Mekah. Wulida di Mekah wa nasha'a fiha. Jadi lahirnya di Mekah, besarnya di Mekah. Istrinya juga beliau orang Mekah, Siti Khadijah. Akan tetapi di pelajaran-pelajaran yang sebelumnya kita semuanya telah mengetahui bahwa banyak siksaan, banyak ancaman, tekanan yang dirasakan oleh beliau dan segenap para sahabat. Dikatakan di sini qala Ibnu Sa'd fi tabaqatih. Disampaikan oleh Ibnu Sa'd di dalam kitabnya Tabaqat Al-Kubra. Saya pernah baca Tabaqat Al-Kubra itu pada Hasan Syafii. Yarwi an Aisyah.
yang mana mengambil riwayatnya daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha, yang mudah-mudahan senantiasa ridhonya Allah Ta'ala kepada dia. Lama saudara as-sab'un, ketika datang 70 daripada rombongan min indi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qabat nafsu, 70 orang datang ke Rasulullah lapor, mau izin. Ketika mereka datang, hati Rasulullah tenang. Ya. Mereka orang 70 ini lapor sama Rasulullah SAW bahwasanya kota ini bukan kota yang aman lagi buat kita. Kota ini, kota Mekah, adalah kota mana'ah, kota pencegah bagi dakwahnya Rasulullah. Bahkan dikatakan ahlu harbin wa'idatin wa najdah. Ya, kota tekanan, susah. Wa ja'ala bala yashtaddu 'ala al-muslimina musyrikin minal musyrikina lima ya'lamuna bil khuruj. Karena sebagian daripada kaum muslimin boleh ada yang hijrah meninggalkan kota Mekah. Orang-orang muslim yang ada di kota tersebut merasakan bala atau tekanan yang sumber tekanannya daripada orang-orang musyrik. Ya. Fadhayyaqu 'ala ashabihi wa ta'abbatu bihim. Semakin ditekan, semakin dipersulit. Apa-apa dipersulit. Wa nalu, para sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, nalu, mereka mendapatkan malam yaqulu yanaluna min asyaddi wal adab. Cacian demi cacian, ejekan demi ejekan dirasakan oleh sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang umumnya orang tidak ada mencaci-cacian seperti itu. Cacian tapi tidak disebut ini. Cacian seperti apa? Pokok bahasanya beliau seperti itu. Cacian yang tidak didapatkan dari orang lain mencaci. Fasyaka, akhirnya ngeluh, lapor. Syaka dari ke ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lapor kepada Rasulullah, ya Rasul, tak ampuis, jadi saya sudah mentok, tak kuat saya, kalau terus naik kayak. Wasta'danuhu fil hijrah. Nah, setelah mereka lapor sama Rasulullah, akhirnya Rasulullah ngasih izin kepada mereka untuk hijrah. Faqala, Rasulullah mengatakan, apa ucapan Rasulullah? Qad ukhbirtu bidari hijratikum wa hiya Yathrib. Saya telah mendapatkan kabar atas tempat hijrahnya kalian, yaitu kota yang namanya Yathrib. Loh, katanya Madinah. Madinah itu nama yang diberikan untuk kota Yathrib setelah Rasulullah hijrah. Sebelum Rasulullah hijrah namanya Yathrib. Faman arada khuruja falyakhruj ilaiha. Siapa yang mau hijrah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mau hijrah ke Madinah, ke Yathrib, monggo hijrah ke sana. Faja'al qauma yatajahhazuna wa yatawafaquna wa yatawasawna wa yakhrujuna wa yakhunu dhalik atau wa yukhfuna dhalik. Akhirnya ketika sudah mendapatkan kabar dari Nabi untuk boleh hijrah ke Madinah, rombongan mereka siap-siap langsung. Siap-siap berangkat menuju Madinah atau Yathrib tadi. Ada yang bareng-bareng, ada yang sendiri-sendiri. Pokok mempersiapkan, tapi semua keberangkatannya mereka yukhfun, sembunyi-sembunyi. Tidak ada yang memberitahu orang-orang musyrikin tadi. Karena kalau tahu bakal dihajar. Makanya awwalu man qadima al-Madinah min ashabihi sallallahu alaihi wasallam Abu Salamah bin Amir bin Asad. Abu Salamah adalah rombongan sahabat yang paling pertama sampai ke kota Madinah. Rombongan berikutnya adalah ba'dahu Amir bin Rabi'ah wa ma'ahu imra'atuh Lailah binti Abi Hashmah. Ya. Rombongan kedua adalah tadi Amir bin Rabi'ah bersama istrinya yang bernama Lailah. Qadimat al-Madinah thumma qadima ashabu Rasulullah SAW arsalan. Nah, setelah dua orang ini, satu terus satu sama istrinya juga, baru rombongan. Arsalan itu rombongan banyak-banyak.
Fanazalu al-ansar fi dawrihim. Mereka datang kepada kaum Ansar. Jadi penamaan orang-orang Madinah adalah kaum Ansar. Sahabat yang dari Mekah namanya Muhajir. Maknanya Ansar adalah penolong. Makanya Nabi Isa punya apa? Punya Hawari. Hawari penolong-penolong Nabi Isa, ya, penolong-penolong Nabi Isa. Kalau sahabat Rasulullah ada dua jenis, ada yang Muhajir, yaitu yang orang-orang Mekah asli, ada yang namanya Ansar, orang Madinah asli. Fa'awuhum wa nasaruhum wa asauhum. Orang-orang Madinah, orang Ansar tersebut nolongi, belani, memberikan persiapan, pertolongan kepada orang-orang Muhajirin. Dikatakan di sini walam yuhajir ahadun min ashabi Rasulullah illa mutakhaffiyan ghaira Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Semua sahabatnya Rasul menuju kota Madinah, Yathrib, pergi minggatnya atau meninggalkan kota Mekah, semuanya sembunyi-sembunyi. Tidak ada yang ngabarnya tadi, kecuali Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pamer, ngabar-ngabari. Tidak tahu orang-orang sekarang ini kadang-kadang mau pergi kan pamer tiket ya. Ya, ada yang pamer tiket, ada yang pamer paspor. Ya. Faqad rawa Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib beliau menceritakan radhiyallahu anhu annahu lamma hamma bil hijrah. Rasulullah Ali menceritakan bahwasanya Abu Umar bin Khattab ketika beliau mau siap-siap menuju hijrah, taqallada sayfuh wa tanakaba qausah. Sayyidina Abu Umar bin Khattab ketika mau hijrah, pedangnya dihulus, dipersiapkan, ya. Persiapan semuanya dipertontonkan. Semuanya akan tahu. Wa qadha fi yadihi ashuman wa ikhtasara anazatuhu ay asahu wa madha bil Ka'bah qibal al-Ka'bah wa madha qibal al-Ka'bah wal malak min Quraisy bi fina'iha fatafa bil baiti sab'an mutamakkinan mutmainan. Semuanya sahabat yang mau hijrah pergi sembunyi-sembunyi, kecuali Umar bin Khattab sebelum beliau berangkat mempersiapkan pakaiannya, mempersiapkan ini, pedang dan lain sebagainya, sudah semuanya siap. Tawaf di Ka'bah, mengelilingi Ka'bah, tawaf 7 putaran dengan tenangnya, katanya Sayyidina Ali, ya, mutamakkinan mutmainan, tenang, ayam aja, tidak ada rasa takut sama sekali. Semua akal maqam fasalla. Akhirnya Sayyidina Umar mendatangi maqam Ibrahim, karena orang yang setelah tawaf itu sunnah sholat 2 rakaat. Yang 2 rakaat tersebut sholat pastinya menghadap kiblat Ka'bah. Sunnahnya lagi di belakangnya maqam Ibrahim itu yang kayak kurungan. Di tengah-tengah orang tawaf ada tengah kurungan itu. Seperti kurungan, bukan kuburan ya. Maqam itu bukan kuburan. Nah, maqam itu tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Pijakan Nabi Allah Ibrahim waktu membangun Ka'bah. Sholat di situ, summa waqafa faqala. Akhirnya setelah sholat 2 rakaat, beliau berdiri bilang, apa ucapan beliau? Syahad al-wujuh la yurghimullahu illa hadhihi al-ma'atis man arada an yushkala ummuh aw yutama waladuh aw yurmala zawjatuh falyalqini wara'a hadhihi al-wadi. Berdiri dengan tegak dia bilang, siapa yang kepingin ibunya kesusahan, kepingin anaknya yatim, kepingin istrinya janda, hadang saya,
di belakang wadi. Saya mau hijrah. Gimana sih wadi? Umar bin Khattab waduh lek jare wong Semarang urat pedote tak urat pedinilah. Urat takutnya itu sudah pedot. Jadi namanya takut sama sekali. Sampai kata Rasulullah, Umar itu saking beraninya. Itu kalau Umar lewat satu gang, setan kalau lewat gang itu ya, setan betul. Nah, kita jejer-jejer lah. Bukannya sekarang ya sudah punya anggota ya. Iya. Kalau kita lapor-lapor ya Allah nuruti setan. Ini setan betul. Sampai dibilang orang yang mabuk, kita Umar bin Khattab tak gawe. Kok jadi kampung Umar tak ini? Masya Allah. Jadi memang perlu adanya orang-orang itu yang dia menampilkan amar ma'ruf. Perlu. Kalau semua orang itu ulamanya itu luas, ojo kamu ceramah itu harus ada yang kencang, harus ada yang. Jadi kalau masakan kering, kalau masakan berkuah, ada masakan manis, ada masakan pedas, itu harus. Lek kabeh manis, lek gula. Oke, nih ada yang macam gini, selera. Ya. Karena orang itu punya selera masing-masing. Ada yang kalau dikasih tahu halus, taubat, ada. Ada yang kudu ditenjalin sih. Ada. Santri ya gitu ya, ya Mbak. Mana dikatakan ayo jadi santri yang baik, langsung sadar. Iya aku kan obat. Orang saya tekan ini, dari dia apa? Allah sih. Kata Umar bin Khattab seperti itu kan. Sehingga pengen ibu itu bingung, susah, pengen anaknya yatim, pengen istrinya janda, faliyalqini, laqiya yalqa, faliyalqani, temani aku, wara'a hadal wadi, di belakang wadi, di belakang apa wadi itu? Nah, wadi itu di antara dua gunung itu ada namanya wadi. Awalnya, lembah. Nah, di belakang lembah ini. Qala Ali, Sayyidina Ali mengatakan, "Famat tabi'ahu illa qaumun minal mustad'afin, 'allamahum ma ashhadahum, thumma madha liwajhi." Akhirnya sahabat-sahabat yang lemah, yang tidak punya kekuatan, aku hijrah dewe dihadap tengah jalan, masalah. Wis iki rumah kumpul mangkat, nurut gandul, nurut ae. Ana wani-wani ambil mani. Wa hakada kataba al-muslimun fil hijrati ila al-Madinah. Nah, setelah itu mulai sedikit terus pergi menuju Madinah. Hatta lam yabqa bi Makkah minhum illa Rasulullah. Sampai saking banyaknya sahabat yang pergi itu, yang tersisa di Mekah itu cuma beberapa saja. Satu, Rasulullah. Dua, Abu Bakar As-Siddiq. Tiga, Ali bin Abi Thalib. Ini nama yang disebutkan. Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali. Ini yang disebutkan. Adapun sisanya mu'adzab wa mahbus, orang-orang yang terpenjara, ketangkep di penjara, tidak bisa mana-mana, dan tidak bisa pergi. Al-marid, atau orang yang sakit, atau orang yang lemah, yang tidak bisa hijrah. Semuanya berapa? Ya. Nah, kapan hijrahnya Rasulullah? Lagi nanti di sini ada pembahasan hijrahnya Rasulullah. Karena hijrahnya Rasulullah itu, ya, setelah dikejar-kejar sama Abu Bakar As-Siddiq, ya Rasul, ayo hijrah. Ajakan Abu Bakar As-Siddiq terus. Tapi kata Rasulullah, aku dereng diperintah. Saya belum diperintah. Makanya sebagian wali-wali itu kalau mau pergi nunggu mimpi. Kalau ada bisyarah, kabar gembira, berangkat. Kalau tidak ada kabar gembira, takut.
belum tentu apinya. Karena kalau dia berangkat tanpa ada kabar-kabar baik dari mimpi ya, kabar baik dari mimpi. Mimpinya orang soleh itu memiliki makna ya, bukan mimpinya di hotel ya. Ya, mimpinya di hotel ya. Karena fitnatul muslimin min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam maka fitnatul idza wa ta'dib wa ma yarawnahu min al-musyrikin min anwa'il hazard ya was-sikhriyah atau sukhriyah. Falamma adina lahum rasul bil hijrah asbahat fitnatuhum fi tarki watanihim wa amwalihim wa dawlihim wa afi'atihim. Ujian yang dirasakan ini ibrah atau nasihat-nasihat yang bisa kita ambil. Ujian para sahabat ketika mereka di Mekah itu ujian cacian, jelek. Tapi ketika mereka hijrah, ujiannya mereka ninggalkan rumah, ninggalkan harta. Karena orang dulu tidak seperti sekarang ya. Kalau orang sekarang ini kemana-mana hartanya ikut. Kenapa? KB lumpuh di handphone. Ya, banyak lumpuh di handphone. Mau beli ini, mau beli itu, HP, kios, ya sampai sodako kios, itu. Iya, celengan itu, kotak hijau, tempelan ambil bolongan nih, banyak yang di sini ya tempelan tadi. Yang bahaya orang yang nakal, alhamdulillah dari, karena dia bikin kios ditempel di situ. Akhirnya transfer sodakonya orang-orang nggak masuk ke masjid, malah masuk ATM-nya dia. Jangan jadi ya. Nggak benar itu. Bingung telepon. Ini nggak tahu jalan HP. Apa ya? Pengajian ke HP. Dia jual beli HP. Tahu mana? Dan rasanya itu jelas kayak dia. Ya, HP tambah bandar lah. Tangi dulu tadi ngomong rasanya. Majelis rasani nilai ta'ala. Walau kanu awfiyat ladaihim mukhlasina li rabbihim amama fitnatil ula wa thaniya qabalu al-mihan wa syada'id بصبر ثابت وعزم عنيد حتى إذا أشار لهم الرسول بالهجرة إلى المدينة توجهوا إليها وقد تركوا من ورائهم الوطن وما لهم فيه من مال ومتاع ونشب ذلك أنهم خرجوا مستخفين متسللين. Kesusahan mereka mulai berkurang setelah mendapatkan kabar izin hijrah dari Rasulullah SAW. Sebenarnya berat, akan tetapi mereka jadi mantap karena sudah mendapatkan izin Rasulullah, maknanya ya izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa hadha huwa al-mathal as-sahih lil muslimin alladhi akhlasa ad-din lillah la yubali bil watan wala bil mal wal nasab fi sabili ayyaslama lahu din. Ini adalah contoh yang paling akurat, contoh yang paling tepat bagi setiap kaum muslimin, kata beliau, yang mana mendahulukan atau memantapkan agamanya mereka dengan cara apa? Tidak usah mau meninggalkan kotanya, tidak masalah meninggalkan kota. Yang penting saya bisa ibadah dengan maksimal. Saya tinggal di satu kota, saya tidak bisa sholat. Saya kalau sholat saya disiksa. Saya kalau kerja di sini tidak boleh sholat. Tinggal untuk mencari kebenaran, biar bisa sholat, biar bisa kerja. Bukan berarti agama ini wis kerja, apa sholat, tak kerja, tak apa. Tidak, ya tetap bekerja. Orang mencari rezeki halal itu dianjurkan sama agama, diperintahkan sama agama. Maknanya untuk berpindah. Jangan dikira Allah hanya di situ, malaikat yang bagian rezeki cuma di situ. Tidak. Ya, rezeki banyak. Kadang-kadang satu orang dibikin sama Allah Ta'ala bermasalah di satu tempat, untuk Allah Ta'ala niat dia itu disukseskan di tempat yang lain. Banyak. Di Surabaya ada satu orang, ya, bapaknya punya warung. Setelah bapaknya meninggal, warungnya lagi, ya, yang megang anak-anaknya sip-sipan,
yang ini pagi, yang ini malam. Akhirnya ternyata bentrok, salah paham, nggak tahu karena sebabnya apa. Akhirnya berkat salah paham, dan salah paham itu ya berkati. Ya, bukan berkatan ya. Dan berkatan tidak tahlilan. Ini berkat salah paham. Apa yang terjadi? Akhirnya si kakak ngalah sama adiknya, buka warung diri. Malah saya dijadi penghasilannya malah jos. Pondok, ada sebagian kiai ninggali pondok, akhirnya gus-gusnya bersaing, satu sama lain bersaing, akhirnya tukaran minggat buka pondok lagi. Kan maksudnya gus, minggat ya buka pondok, kamu kan maksudnya gus, mau minggat mulai diskoti, tahu mau? Buka pondok, akhirnya malah cabang pondok itu pakai. Tujuan Allah Ta'ala menjadikan dia lebih manfaat di mana-mana. Subhanallah. Jadi aturan Allah Ta'ala itu memang kadang-kadang ada kesulitan itu untuk kebaikan. Makanya Allah Ta'ala bilang di Al-Quran apa? Inna ma'al usri yusra. Dan coba dibilang satu kali, diulangi dua kali. Inna ma'al usri yusra. Kita lebih bahasa Arab. Itu Allah Ta'ala mengatakan Inna sesungguhnya ma'al usri, bersamaan dengan adanya kesulitan. Kesulitan itu usur itu kesulitan, ada halnya. Ma'al usri apa? Yusranya ada pakai hal. Betul? Yusranya ada halnya apa? Tidak ada. Al-usri yusra. Ma'al usri yusra. Maknanya apa? Satu permasalahan, ma'rifat, diketahui permasalahannya, itu Allah mempersiapkan bagi kita banyak jenis kemudahan. Ya mudah-mudahan kita tidak dikasih sulit-sulit ya. Kita tidak berharap. Tidak dikasih kesulitan, tidak mungkin. Mau jadi urip di dunia ini memang tempat ujian. Dunia ini tempat ujian. Ya. Akan tetapi ya kita minta sama Allah, ya Allah jangan tanya-tanya lah. Maksudnya kita berabot. Adapun hal yang tadi keberanian meninggalkan kota, keberanian meninggalkan harta, karena yaitu zaman dulu mereka hijrahnya sembunyi-sembunyi, jadi barang-barangnya mereka tidak dibawa semuanya. Salah-salah mereka hijrah, barangnya di rumah dirampok sama orang-orang musyrikin, kehilangan barang, kehilangan apa-apa, tapi demi agama rela mereka. Itu permisalan bagi mereka orang-orang Ansor yang patut kita tiru, dan juga kita harus tiru bagaimana itu permisalan orang-orang muhajir, orang-orang yang muhajir, orang Mekah. Dan sekarang kita lihat nih, hada an ashabi Rasulullah di Makkah, amma ahli Madinah, dibilang sama beliau, adapun orang Madinah. Nah ini juga contoh bagi kita. Fa'awahum fi buyutihim alladina awahum fi buyutihim wa wasawhum wa nasaruhum faqad qaddamul matal as-sadiq lil ukhuwah al-islamiyah. Adapun orang-orang Madinah adalah percontohan yang tepat. Kenapa? Mereka rela menjadikan rumahnya tempat untuk orang-orang muhajir, menyediakan makanan, menyediakan pertolongan, pembelaan. Masya Allah. Itulah percontohan orang Islam kepada saudaranya Muslim yang lain. Wa anta khabirun anna Allah azza wa jalla qad ja'ala ukhuwata ad-din aqwa min ukhuwati an-nasab, min ukhuwati an-nasab wahdaha. Ya walidzalika kanat al-mirath fi sadri Islam ala asasin wa shijati ad-din wa ukhuwatihi wal hijrah fi sabilihi. Wa anta, kamu bilang sama beliau, kamu orang Muslim, kamu itu orang yang waras, cerdas. Kamu itu tahu bahwasanya Allah Ta'ala itu menjadikan persaudaraan agama itu lebih kuat daripada persaudaraan nasab. Lebih. Wahdah, nasab tok sama agama tok itu lebih kuat agama tok tinggal nasab tok. Orang satu nasab, kalau dipikir ya, kita kalau ngaji bapak warisan, kakak adik, bapak ibu, itu tidak mendapatkan warisan kalau beda agama.
Jadi ada 3 hal. Ada 3 hal yang kalau di kitab fikih ya, di kitab fikih kita bahas fikih tauhid, itu ada 3 hal yang mencegah seseorang untuk mendapatkan warisan. Dia sebenarnya dapat warisan karena sebab 3 hal ini tidak bisa didapat. Apa? Yang pertama, budak. Bapaknya merdeka, anaknya budak, maka anaknya ini tidak dikasih warisan. Tidak dikasih warisan. Kenapa? Karena budak. Budak itu kalau dikasih warisan, nanti hartanya jadi milik tuannya. Enak nih. Kalau dulu kan orang di sini. Yang pertama tadi karena perbudakan. Yang kedua adalah beda agama, ikhtilafuddin. Beda agama, bapaknya Nasrani, anaknya Muslim, bapaknya mati, meninggal dunia, anaknya tidak dapat warisan. Kenapa? Beda agama. Beda. Sebaliknya juga seperti itu. Bapaknya Islam, anaknya Nasrani tidak dapat warisan. Yang ketiga, lu kan saya saudara, saya tidak enak. Dengarmu, agama punya aturan. Kalau kamu mau tak hadirat, kamu mau boleh-boleh saja. Saya itu punya saudara 4 laki-laki, 1 perempuan. Aturan agama wedok siji, jatahnya 1, laki-laki jatahnya per kepala 2. Per kepala 2. Tapi saya nggak tega. Adik saya yang perempuan, suaminya belum lancar rezekinya. Kami kepingin dibagi rata, boleh? Boleh. Yang penting rela, nggak berundel. Ya. Agama itu di agama Islam, di Al-Quran Bu, itu tidak ada hal yang terlalu mendetail. Contoh, bab sholat, Allah memerintahkan sholat, perintah sholat, ya kan? Sholat. Inna sholat akan ini kita mengkuta kewajiban yang memiliki waktu. Caranya rukuk, i'tidal, apa dia jadi? Tidak. Tapi kena masalah uang, dijelaskan detail. Warisan itu kalau anaknya cuma 1 seperti sekian, kalau anaknya perempuan 2 sekian, kalau anaknya laki kan ada perempuannya sekian, jelas detail. Kalau punya istri, istrinya 1 sama. Kenapa? Kalau menurut soal itu urusan duit, ruwet. Jadi sopo. Apa presiden kita ruwet ya. Yang ketiga, hal yang awal tadi yang mencegah warisan adalah pembunuh. Anak materi bapak pun nggak mati warisan tidak bodoh pakai racun. Misalnya dia mati, dia tidak dapat warisan, tidak berhak mendapat warisan. Kenapa? Makanya. Atau dia adalah hakim. Tok, kami menentukan yang jadi terdakwa. Ya, yang terdakwa bapak dia selaku apa? Hakimnya. Kami majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa dihukum mati. Tok. Dihukum mati. Dari warisan. Bapak bisa salah menetap. Ya, mau bilang minta ya, mau bilang minta. Allah Ta'ala berfirman, Yaqulullahu Azza wa Jalla, innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wal ladzina awaw wa nasaru ulaika ba'dhum awliya'u ba'd wal ladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min wilayatihim min syai'in hatta yuhajiru. Tsumma innahu yastanbitu min mashru'iyyati hadhihi al-hijrah hukmani syar'iyyan. Dengan adanya hijrah terdapat 2 hukum syariat. Kewajiban hijrah min daril harbi ila daril Islam. Ya, dari kejadian hijrahnya para sahabat ini terdapat 2 hukum
syariat. Ya, secara ringkas saya sampaikan. Materinya saya pakai. Ya, materinya berapa? Ya. Kewajiban seseorang muslim untuk hijrah dari satu daerah harb, daerah perang, untuk menuju daerah Islam. Dia tinggal di satu daerah tidak bisa sholat. Saya kalau sholat itu tidak bisa, saya diusir, harus hijrah. Rawa Al-Qurtubi an Ibn al-Arabi anna hadhihi hijrah kanat fardhan fi ayyamin Nabi wa hiya baqiyatun mafruḍatun ila yaumil qiyamah. Sapawase bakal wajib. Hukum yang kedua yang diambil daripada hijrah tersebut adalah wajibnya menolong kaum muslimin, wujubu nusratil muslimin ba'dihim bi ba'dihim mahma ikhtalafat diyaruhum wa biladuhum ma dama dzalika mumkinan. Faqad ittafaqa al-ulama wal a'immatu 'ala anna al-muslimina idza qadaru ala istiqad al-mustad'afin wal ma'surin aw al-madlumin min ikhwanihim al-muslimin fi ayyi jihadin min hadhihi al-ard thumma la yaf'alu dzalika faqad ba'u bi ithmin kabir. Wajiban hukum yang kedua yang diambil adalah apa? Keharusan seseorang muslim nulungi dulur muslim sing liyane. Contoh orang Israel, apa Israel? Palestina. 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 Orang Palestina kok pergi ke Indonesia? Wajib kita dulu. Tapi ya kudune ngomongnya yo sadar. Wis saonoke ngoten ya. Kayak kemarin pernah rame-rame itu ada satu negara nurut di Indonesia kayak makanan kok milih lagi kira orang rumah makanan ditolong bisa orang lah sapi saya nanti sore makan bisa tidur. Nah, wallahu a'lam bishawab. Tapi yang masalah zaman sekarang ini orang ini sama orang beda agama, beda kol-kolan, sama podo agama ini kira-kira yang kita rasakan amit sewu. Saya yang pernah sering rasakan itu orang-orang di bandara itu, orang-orang kita di bandara. Kalau yang internasional, karena ngomong bahasa Indonesia, utaknya betul, ini resmi. Kualasannya itu kurang. Iya, kok sama orang negara itu sama orang negara itu hebat, belo. Orang lain biasa dia datang ke negara kita, dia kita hormati, tapi sepatasnya. Waktu negara itu dihormati. Wallahu a'lam. Boleh satu pertanyaan? Alhamdulillah, tema yang sangat menarik. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan menjadikan ibrah-ibrah ini sebagai suri tauladan yang kita mampu. Monggo bagi para hadirin barangkali yang ingin bertanya kepada guru kita, kami persilakan. Mantan para hadirin, perempuan, laki-laki ataupun perempuan boleh, semuanya. Ibu, kalau nggak ada ya, Bismillah kita tutup doa, mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah lima ughliqa al-khatim lima sabaq nasrul haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi bil 'azim. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata wa 'afiyata fid din wal akhirah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al lahum fina wa la hawalaina shaqiyyan wa la mahruman. اللهم اهدنا بالهدى واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسن الله لما وكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم صلى الله عليه وسلم على النبي وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سيد الفاتحه. Alhamdulillah.
Alhamdulillah berakhir sudah majelis sore hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan al-asr dan doa untuk majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad